Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Dwi Rahmawati dengan NIM 22613195. Hari ini, saya akan membedah mengenai mekanisme dari antibiotik penghambat sintesis protein. Saya jelaskan sedikit mengenai protein di sini ya. Protein ini sangat krusial bagi bakteri untuk tumbuh dan berproduksi. Karena tanpa protein, bakteri akan berhenti berfungsi atau mati. Nah, antibiotik di sini ini menghambat proses translasi mRNA menjadi protein fungsional pada bakteri, di mana antibiotik ini dikelompokkan bekerja pada target yang sangat spesifik di dalam ribosom bakteri. Ini terbagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan tempat nempelnya. Ada yang menyerang unit kecil atau subunit 30S dan ada yang menyerang unit besar atau subunit 50S. Yang pertama, kita akan membahas dari golongan aminoglikosida. Mekanisme dari golongan ini yakni berikatan permanen dengan subunit 30S. Contoh obat seperti gentamisin atau omekasin, yang mana ini bekerja sangat agresif. Nanti itu mereka menempel di unit 30S dan membuat ribosom jadi salah baca. Efeknya itu jadi mengganggu pembacaan kode genetik atau si mRNA ini, sehingga terbentuk protein yang salah atau cacat. Sifatnya ini bakterisidal atau membunuh bakteri, juga efektif untuk bakteri gram negatif aerob. Masih di unit 30S, kita punya dari golongan tetracycline. Nah, bedanya dari aminoglikosida, obat ini mekanismenya bekerja dengan menghambat penempelan tRNA ke situs A pada subunit 30S. Nah, dia bekerja seperti penghalang jalan. Dicegahnya itu kan si tRNA membawa asam amino baru ke ribosom. Apa ya efeknya? Karena tidak ada bahan baku yang bisa masuk, jadi sintesis protein pun terhenti total. Tetracycline ini populer karena spektrumnya bentuknya luas. Contoh obat dari golongan ini doxycycline dan tigecycline. Sekarang kita pindah ke unit besar 50S, yakni golongan makrolida. Untuk mekanismenya, dia ini berikatan dengan subunit 50S. Memiliki efek yakni menghambat proses translokasi, yaitu pergeseran ribosom di sepanjang mRNA. Jadi, bayangkan gini, ribosom ini sedang membaca kode seperti kereta di atas rel. Makrolida ini mengunci roda kereta itu agar tidak bisa bergeser ke kode berikutnya. Seperti itu bayangannya. Untuk indikasi, golongan ini bagus untuk infeksi saluran napas. Jadi, pasien yang misal alergi penisilin itu bisa menggunakan golongan dari makrolida ini sebagai alternatif, di mana contoh obatnya yakni erythromycin dan azitromisin. Selanjutnya adalah chloramphenicol. Untuk mekanismenya ini, ia menyerang bagian paling vital di unit 50S, yaitu enzim yang menyambungkan antara asam amino, yakni enzim peptidyl transferase, di mana efeknya ini dia mencegah pembentukan ikatan peptida antar asam amino. Karena jika sambungan ini tidak terbentuk, rantai protein tidak akan pernah terjadi. Meskipun sangat kuat, kita harus hati-hati karena risiko efek samping serius pada sel darah. Spektrum ini sangat luas padahal, namun berisiko menyiapkan Gray baby syndrome dan supresi sumsum tulang.
Untuk contoh obatnya ada Ampenicol. Terakhir, kita punya dari golongan lincosamid, yaitu clindamycin untuk infeksi jaringan dalam, dan linezolid yang merupakan senjata pamungkasnya. Dimulai dari clindamycin dulu ya. Clindamycin ini bekerja dengan mekanisme mirip makrolida, di mana efektif untuk infeksi anaerob dan tulang. Linezolid bekerja di tahap yang sangat awal, di mana mencegah ribosom untuk menyatu. Obat ini biasanya kita simpan untuk melawan bakteri super yang sudah kebal terhadap antibiotik lain. Biasa digunakan untuk bakteri resisten seperti MRSA dan FRE. Sebagai penutup, farmakologi tidak lepas dari efek samping ya. Kita harus ingat bahwa aminogiklosida juga bisa memicu kerusakan ginjal dan pendengaran. Sementara tetrasilikrin tidak boleh diberikan pada anak-anak karena dapat berikatan dengan kalsium dan menyebabkan noda permanen pada gigi mereka. Juga tetrasilikrin ini kontraindikasi untuk ibu hamil. Sekian penjelasan saya mengenai mekanisme antibiotik yang bekerja dengan cara menghentikan pabrik protein bakteri ini ya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.